Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Sore ini saya nyoba membaca surat An-Nas kemudian tafsirnya, barangkali ya membuat tidak jenuh, jadi beraneka ragam tema yang disampaikan. Terus siapa yang bertanya, monggo disiapkan pertanyaannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul, ya, katakan wahai Muhammad, perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul, katakan. A'udzu, aku berlindung. Nabi Muhammad saja disuruh meminta perlindungan. Ini menunjukkan Nabi Muhammad juga nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Maka jangan diangkat Nabi Muhammad itu seperti itu Tuhan. Nabi Muhammad itu wa innama ana abdullahi wa rasuluhu. Kata Nabi Muhammad sendiri, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Muhammad gak bisa apa-apa, gak bisa ngasih manfaat, wala gak bisa ngasih madarat. Jadi jangan dinaikkan posisi Nabi Muhammad seperti posisi Tuhan. Buktinya Nabi Muhammad saja meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad bisa memberikan perlindungan dan gak perlu meminta, tentunya Allah gak akan menyuruh Nabi Muhammad meminta kepada Allah. Ya sudah, kamu sendiri wahai Muhammad, ngapain minta sama aku? Nah, ini poin penting. Jadi yang bisa meminta, yang bisa kita mintai perlindungan hanyalah Allah. A'udzu, aku berlindung birabbin nas, dengan Robnya manusia. Allah menyebutkan Rob di sini. Rob memberikan punya arti Rabbun nas, Allah itu yang menciptakan manusia, yang memiliki manusia, yang mengatur manusia. Itu Rob. Rob. Jadi manusia ini diciptakan, manusia ini dimiliki, manusia ini diatur. Itu Robbi. Masuk di situ An-Nas, para wali. Ya berah, para wali, para nabi. Jadi Nabi Muhammad, para wali, para nabi itu diciptakan, bukan pencipta. Para wali, para nabi itu dimiliki, bukan memiliki. Para nabi, para wali itu diatur, bukan mengatur. Berarti Allah itu Tuhannya, Allah itu yang memiliki para wali, para nabi, gitu ya, dan seterusnya. Ini penting. Jadi An-Nas, Rabbin nas, Robnya manusia. Kata manusia bukan pembatasan. Berarti Allah bukan ya menciptakan alam, bukan. Rabbin nas, Allah itu kan Rob segala sesuatu. Allah itu Rob segala sesuatu. Segala sesuatu alam jagat raya, dari langit sampai ke bumi, semua ciptaannya Allah. Tapi kenapa Allah menyebutkan An-Nas? Karena di sini cocoknya adalah An-Nas, bukan sebuah pembatasan.
Allah itu hanya menciptakan manusia doang, bukan. Tapi disebutkan An-Nas, manusia di sini hanya sekedar konteknya itu memang pasnya manusia. Rabbin Nas, Robnya manusia. Malikin Nas, boleh dibaca Maliki, boleh dibaca Maliki. Malikin Nas, yang memiliki manusia. Allah memiliki sultah al-kamilah, punya kekuasaan yang sempurna kepada manusia, punya pengaturan secara mutlak pada manusia. Makanya manusia nggak akan lepas dari Allah. Manusia nggak akan lepas dari kehendaknya Allah. Karena manusia itu dimiliki oleh Allah. Siapapun dia, dimiliki oleh Allah. Kemudian, nah kalau manusia itu dimiliki oleh Allah ya kita tuh lemah, gak punya apa-apa. Masa enggak ya, hamba itu walaupun duitmu akeh, jabatan kamu itu presiden dunia lah, yang ditakuti oleh semua negara, tetap posisi Anda itu anas. Tetap posisi Anda itu dimiliki. Sultah al-kabira, kepemimpinan yang tertinggi adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, Allah itu yang diibadahi oleh manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Berarti Allah itu Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Allah itu Tuhannya siapa? Para wali. Ilahin nas. Jadi manusia itu seluruhnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang diibadahi, Allah yang ditakuti, Allah yang diharapi, Allah yang ditawakali, Allah yang disandari, itu Allah. Perhatikan di sini, sebelum meminta yang menjadi perlindungannya gitu kan ya, itu disebutkan dulu Allah, biar kita yakin kan, sebelum aku berlindung dengan Allah dari ini kan, sebelum menyebutkan dari ini kan disebutkan dulu Allah, ditampilkan dulu Allah, dimaklumatkan dulu Allah. Allah siapa sih? Baru Anda minta perlindungan dari apa, itu nanti. Nah ini menunjukkan adab kita meminta sama Allah. Adab meminta kepada Allah. Kenali Allah dulu, baru Anda meminta. Kayak gini sekarang, kita nggak tahu Pak Syarif ini siapa ini. Di sebuah tempat, Pak Syarif ini kan orang tingginya lintek nih. Terus dia datang ke pondok saya itu, saya yakin nggak akan ditolak oleh santri, walau dimintai apa-apa, karena nggak tahu siapa Pak Syarif. Nggak ada datang Pak Syarif waktu itu, nggak ada Pak, karena nggak tahu siapa Pak Syarif, nggak tahu Pak. Atau nggak usah Pak Syarif ya, siapa yang jabatan tertinggi itu, yang mana datang ke Lintek Pak, wes itu Pak Jokowi, anak buahnya Pak Jokowi itu siapa, orang ngerti. Datang ke Lintek, Bapak kan biasa, kira-kira sampean nyapa dia nggak? Kamu sopo, nggak bakal jenengan toleh, karena Anda nggak tahu Anda itu siapa. Tapi setelah Anda tahu itu adalah anak buah Pak Jokowi, presiden kita itu kan ya, dan orang dekatnya Pak Jokowi, setelah itu apa coba? Wah, bisa dijadikan apa ini? Jalan untuk ke Pak Jokowi, wow. Iya. Setelah tahu, Nah, di sini Allah mengenalkan dirinya. Aku loh, bahasa dengan aku loh,
Rabbun Nas, yang menciptakan manusia, yang memiliki manusia, yang mengatur manusia. Aku punya kekuasaan mutlak terhadap manusia. Aku loh Tuhannya manusia. Lah gitu loh Pak. Nah ini etika dalam kita berdoa. Kenali Allah dulu. Orang gurung kenal Allah, jalan Allah ya ora percaya lah. Orang gurung kenal kok. Gurung kenal. Kenali Allah dulu, nah baru. Terus ilahin nas. Minta apa ini? Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dengan Allah, minta perlindungan kepada Allah dari apa coba? Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan bisikan-bisikan yang tersembunyi. Apa makna bisikan itu? Bisikan itu sesuatu yang akan ada ayat setelahnya. Syaitan dan manusia itu ngasih bisikan kepada dirimu. Bisikan apa? Bisikan untuk berbuat kepada kemaksiatan. Ini bisikan Pak. Ya kayak contoh aja kan. Tiba-tiba jenengan mikir Pak, panas-panas itu kan. Panas-panas tuh. Ada bisikan dari manusia. Enak ya, seng kopian apa jenengi? Putih itu karek jongak-jongok wae, ngongkon wae. Gajine luwih gedhe, sepateni wae wis. Lah iki bisikan iki. Bisikan iki, Pak. Enak bisikan iki. Nah, ini bisikan dari manusiakah dan bisikan dari syaitankah? Ini yang bisa menyelesaikan bisikan-bisikan itu adalah Allah. Mintalah perlindungan dari hal ini. Nah, ini bahaya. Ini bahaya, Pak. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh meminta perlindungan sekelas Nabi loh itu. Sekelas Nabi itu akan ada bisikan-bisikan yang tersembunyi di dadanya Nabi. Itu sekelas Nabi loh. Pomane awan dewek. Sekelas dewek kan kacangan-kacangan ini gitu. Ya wis bisikan itu ya ono wae. Nah kalau bisikan itu terus kalau memadharatkan dirinya saya mending Pak. Kalau sampai ke orang lain loh. Itu gak bahaya toh. Mata ini orang lain, bunuh orang lain. Wah malah bahaya bisikan-bisikan. Makanya ini bahaya banget. Bahaya kalau sudah ada bisikan-bisikan kayak gini ini bahaya ini. Makanya bisikan dikatakan syarri, kejelekan bisikan. Berarti ada bisikan yang baik, ada bisikan yang buruk. Nah, bisikan yang baik itu bi. Pas panas-panas tau, panas-panas Pak ya. Oh, metu Pak Sarif gitu kan. Bisikan baik bi. Alhamdulillah Pak Sarif pengen kayak duit iki lah ya. Iku bisikan iku. Khusnudon ae kok mau dikasih urusan nanti. Pokoke bisikan sing apik lah. Pokoke bisikan sing apik wae lah. Ojo ngrasani elek. Bisikan sing apik, Pak. Wah, alhamdulillah koyo iki bulan depan pek naik gaji iki kan. Nah, iku bisikan sing apik iku. Iku bisikan sing apik, Pak. Mbok nanti dinaikkan apa ora dinaikkan urusan nanti. Pokoke bisikan sing apik. Ngono wae. Bisikan sing apik ngono, Pak. Ini butuh disyukuri kan. Bisikan iki. Bisikan, Pak. Nah, terus bisikan itu khannas, tersembunyi, Pak. Maknanya dia kadang muncul, kadang enggak muncul. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bisikan-bisikan ini ketika pemiliknya tidak banyak zikir kepada Allah, dia akan selalu muncul bisikan-bisikan ini. Wajah-wajah dewe kan jarang zikir, Pak. Ya makanya muncul lagi bisikan-bisikan sing elek-elek iki. Karena dewe jarang-jarang zikir. Coba kalau sering zikir kepada Allah, wah muncul hilang.
Ulang ilang, Pak. Engko muncul mana ilang ngono. Nama dhewe iki jarang dikit, yo muncul terus wae. Bisikan-bisikan ini, Pak, nggarai awakmu enggak lemu, Pak. Makane sengkuru-kuru kaken bisikan barangkali ya. Bisikan delok koncone delok wong wae. Ya enggak lemu-lemu lah. Bisikan sing elek delok koncone, wah enak tenan iku ngene. Alah, mikiri wong wae. Nggarai kuru, Pak. Nggarai kuru. Ndok sing lemu sapa iki? Sing lemu iki ora mikir bisikan, Pak, ora mikir bisikan. Khonas, makanya dikatakan bisikan yang tersembunyi. Maknanya dia kadang bisa muncul dan kadang dia bisa nggak muncul. Bisikan ini kalau muncul, nah, nang ingat nang Allah, ya kan? Dia akan mundur lagi, tenggelam lagi. Kalau sudah lupa sama Allah, muncul lagi. Makanya setan ini, bisikan ini, Pak, akan hilang ketika jenengan sering ngaji. Hadir di majelis ilmu itu termasuk salah satu cara untuk menenggelamkan bisikan-bisikan tadi. Tapi kalau wong sing ora jarang ngaji, jarang ke majelis ilmu, piye gak bisikan penuh nang atine dheweke. Dan bisikan bahaya loh. Iso-iso kayak Pak Sarif kan, lapo kerja nemen-nemen ngenaki Pak Nurul. Pak Nurul enak karek turah turu ae nang omah. Untungnya dipek Pak Nurul. Ana pernah ngomong sama Pak Nurul di rumahnya. Enak Pak Nurul ya kan. Enak piye Ustaz? Mikir gini iki jare kan. Lu mikir piye ya? Kayak Pak Nurul karek ora turu ibadah duwite akeh sagituin kan. Enggak lah Ustaz, mikir gini de kerja iki jare. Kerja lewat online katanya. Jadi kan bisikan ono, Pak. Enak tenan. Nah, sehingga bisikan itu muncul membuat Anda malas kerja. Nah, itu bisikan sing elek. Tapi kalau bisikan sing apik piye? Ya enggak peduli lah. Pokoknya aku kerja kok, aku digaji Pak Nurul, ya wis aku tak kerja maksimal. Urusan nanti untungnya dikasih Pak Nurul, ya urusan dia lah. Wong aku kerja ikut dia, wong rugi aku digaji utuh. Kan gitu kan. Sing rugi sapa? Ya Pak Nurul lah. Sing untung sapa? Ya Pak Nurul lah. Jenengan rugi gak rugi oleh. Nah, tinggal ndonga ya Allah muga-muga untung ana bonusnya. Husnudzon bisikan sing apik gitu loh. Kata orang untung akeh ana bonus sing akeh. Ya ngono lho, Pak. Nah, muga-muga Pak Sarif kan ngaji kan jadi dianggarkan ada bonusnya gitu loh. Lah kaya to. Nah, moga-moga pasar ngaji terus kan enak lho iki. Lah iki kan dianggarkan wae iki cocok iki lah ngono. Insyaallah. Tapi aja lali ndungone lho. Engko ana bonus meneng ae. Ora ana dungane blas iki. Diwangi-wangi salat to piye ngono lho. Salat didongakno lintek iki muga-muga iso apa? Iso terus ana bonuse ngono lho. Jadi kerjasamanya bagus. Kerjasamanya bagus. Nah jadi gitu Pak, jadi itu khonas. Taib min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswas itu, bisikan-bisikan itu masuk ke dada-dada manusia, ke hati Pak. Ini menunjukkan bahwasanya pola pikir manusia itu letaknya di hati. Makanya syaiton dan manusia itu nyerangnya langsung ke hati. Kalau hatinya sudah terserang, udah organ tubuh pasti ikut. Jadi yang pemimpin organ tubuh ini semuanya hati. Sekarang Anda ingin bunuh orang sekarang. Sebelum Anda membunuh, apa yang terjadi pada bisikan dulu yang masuk ke hati kamu, maka tergerakkan untuk bisa membunuh orang. Sekarang Anda pengen demo nih, mendemo Pak Sarif di demo. Kenapa kok ada pendemoan? Coba lihat. Bisikan dulu muncul. Bisikan muncul di hati kamu. Dengan Anda tidak puas dengan ini. Itu kan bisikan muncul toh. Nah, bisikan itu muncul
di dalam hati kamu, nah baru teraplikasikan dengan gerakan Anda berbondong-bondong untuk demo. Nah padahal bisikan itu kalau Anda banyak zikir kepada Allah, insya Allah nggak jadi demo. Betul Pak? Karena demo itu apa fungsinya, orang-orang fungsinya apa-apa. Orang-orang bagian syariat Islam. Jadi kalau punya masalah, jangan mendemo kaya ngono. Datangi Pak Syarif, Pak piye enake. Langsung perwakilan dari kalian datang. Bisikanmu itu sampaikan. Itu solusi terbaik. Orang kok mogok kerja njaluk gaji utulah dosa to. Lah mendolimi ke perusahaan. Kira-kira sampean mogok kerja gajine utuh apa ora? Njaluk utuh apa ora? Nah orang gelem kerja njaluk kerja itu. Terus gajine sapa iku? Tambah dosa sampean ngambil haknya orang. Bukan begitu aturan, tetap kerja. Satu perwakilan sampaikan ke pihak, karena bisikan hati tadi minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia ada bisikan-bisikan yang tidak ngena tadi, bisikan-bisikan yang menurut Anda itu taruhlah benar, sampaikan. Nah, kesimpulannya adalah dari ayat ini teman-teman semuanya, jangan diremehkan dengan bisikan. Itu bisikan itu penyakit yang beracun itu. Semua masalah hancurnya akhirat kamu dan dunia kamu semua diawal dari bisikan. Bisikan, Pak. Anda ingin mencuri, tekon diawali bisikan. Anda ingin korupsi waktu atau korupsi opo, semua kembali ke bisikan. Jadi awal mula semua masalah terjadi di bisikan. Nah, yang bisa menyelesaikan bisikan-bisikan yang tidak baik tadi hanyalah Allah, Pak. Hanyalah Allah. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering-seringlah berzikir kepada Allah. Karena itu semua akan bisa menjadikan benteng yang kuat dari diri kamu dari bisikan-bisikan tadi. Terjadinya hasad antara satu dengan yang lainnya. Dan saya yakin Pak, di dunia pekerjaan proyek itu pasti penuh dengan iri dan dengki. Yakin saya. Walaupun saya belum pernah ke dunia proyek dan menginjakkan kaki di dunia, saya belum pernah. Tapi saya banyak ngisi di perusahaan-perusahaan. Rata-rata komentar-komentar mereka, ya Allah Ustaz, ya, penuh dengan apa? Dengki dan wis itu bisikan pertama, Pak. Bersihkan penyakitmu ini, itu bisikan dari syaitan dan bisikan dari manusia. Bisa bersihkan ini dengan zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Mintalah tolong kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit ini. Karena itu penyakit yang gak benar itu. Awalnya dari bisikan, Pak. Bisikan. Apalagi panas-panas gini kan ono kok koncone apa? Kok enak tenan di tempat yang yang berteduh dingin-dingin, kita kok panas-panas, ngamuk maneh. Yang satu gajinya luwih tinggi dari gaji ini, ngamuk maneh. Ngomong. Pegel. Nah, itulah karena hasad tadi. Dan karena bisikan yang masuk, ya. Apalagi setan. Walah setan itu wis kerjaane. Kata Rasul alaihi wasallam, "Inna syaitan yaisa ya'budal musallun walakin bitahrish." Misi syaitan itu gimana caranya kita berpecah belah. Dengan cara apa? Diberikan bisikan-bisikan di dada-dada mereka sehingga terjadi hasad, ya, terjadi hasad, berhasad saling apa? Saling benci, saling benci wis sembuh, gak usah dibahas setelahnya kan, gak usah dipateni atau yang lain. Semua munculnya karena apa? Karena dengki. Nah, ayo kembali ke Allah, Allah dan banyak-banyak zikir, hadir di majelis ilmu, majelis ilmu. Bisa doa, Pak? Aman, Pak? Ada pertanyaan gak ini? Monggo. Biar nggak ngantuk, Pak Ahmad langsung ya.
Loh Ahmad. Ada zikir khusus Ustaz untuk menghilangkan bisikan yang merusak? Zikir khusus nggak ada Pak. Semua zikir itu adalah penghalang dari bisikan syaitan. Apa aja, zikir apa aja. Zikir apa aja yang Anda lakukan itu penghalau. Penghalau dari bisikan-bisikan itu. Zikir apa aja. Maka zikir pagi sore jangan lupa. Zikir selesai sholat jangan lupa. Dan biasa orang-orang yang terkena was-was itu Pak, bisikan-bisikan itu, pengangguran itu. Pengangguran wong nganggur ora di kerjaan, mikir wong ae, dipikir wong wae. Ha iku biasa deh Pak, gampang banget setan ngasih bisikan itu. Karena gak punya kerjaan. Gak punya kerjaan. Yes, sudah. Aku bisikan ndelik-ndelik enak rokokan karo ndelok HP. Padahal gak oleh HP, gak oleh bisikan, sono bisikan tok, Pak. Bisikan is. Dan siapa yang bisa ngelawan bisikan? Gak ada yang bisa. Dirinya aja kalah. Hanya Allah, Pak, hanya Allah. Ini Allah nyuruh Nabi Muhammad loh. Nyuruh Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu apa? Kembali ke Allah. Menunjukkan gak akan ada yang bisa menyelesaikan penyakit bisikan ini kecuali hanya Allah. Kembali ke Allah. Yes, bisikan dengki lo hati-hati. Bisikan dengki hati-hati. Delok koncone enak itu ora seneng ya. Itu hati-hati itu wis. Iku bisikan iku wis. Apa kira Pak Sarif itu enak ngono? Melarat Pak Sarif itu. Cuma penampilannya wae koyo-koyo enak tapi apa? Mikir gitu kan, mikir. Kalau ada salahnya yang kena antum sapa ora antum. Pak Sarifnya bertanggung jawab total. Jadi Pak Sarif itu rasa turu. Badane wae enak tapi pikirannya gak iso turu. Ya, karena kita sama-sama jadi pemimpin, Pak. Tapi beda pemimpin pondok, pemimpin perusahaan gitu aja kan. Nah, pas saya hajian kemarin saja, saya lihat pemimpin safar, Pak. Pemimpin safar. Bosnya loh sama saya, Pak. Tapi saya ngerasa turu tenan niku. Saya turu, Pak. Itu walaupun secara anunya kayaknya enggak gerak badannya tapi pikirannya wis. Makanya gaji nih loh ya akeh. Pasar kan paling tertinggi toh. Gak usah diiriin memang ngono sesuai kerjaannya. Kapasitasnya yo ngono, punya kemampuan, terus capek gak usah ditanya. Layak mendapatkan. Nah, itu kalau gak ada bisikan. Kata ono bisikan elek ya beda maneh. Beda maneh kalau nalarnya berbaik, nalarnya itu tersinari dengan zikir kepada Allah akan berasumsi yang baik. Tapi kalau pikirannya wis jahat, ya wis maneh. Ya tinggal ke Allahnya. Nabi ya coba mikir ngono. Napa, Pak? Nggih. Untuk mengenal rohnya itu sebelum kita berdoa itu apa perlu kita menyesuaikan budget kita gitu atau mengenal beda dengan Mengenal secara umum dan mengenal secara khusus. Contoh nih, Anda ingin minta sama Allah tuh. Kenali Allah tuh maha mampu. Itu dulu. Bagaimana kita mau minta sama Allah, Allah nggak punya, yang kamu minta nggak punya kemampuan. Jadi tanamkan di benak antum, di benak kita, Allah itu maha mampu. Urusanmu itu gampang bagi Allah. Itu dulu tanamkan. Kedua, tanamkan lagi Allah itu Rahmanur Rahim. Allah itu kasih sayang. Hamba yang minta akan dikasih oleh Allah. Nah, jaluk melambe tok, jaluk nang Allah tapi gak ada kekuatan keyakinan kayak gitu ya gimana mau dikasih sama Allah. Nah, ketiga, Anda bertawasul dengan namanya Allah. Namanya Allah Jawad, ya dermawan apa. Maka sesuai dengan namanya Allah. Jadi jangan
Jangan Anda itu minta ampunan, tapi Anda nyebut Allah itu maha apa? Maha apa? Maha alim, ya ora cocok lah. Ampunan dengan maha mengetahui nggak cocok. Jadi pasno. Jadi itu poin ketiga. Tapi poin-poin yang pertama, kedua harus kita yakini biar sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi, wallahu inda dzanni abdi. Allah itu di sisi prasangka hambanya. Allah itu di sisi prasangka hambanya. Kalau hambanya wis prasangka, nggak akan dikabulkan. Ya orang bakal dikabulkan. Wong Anda sudah menyangka Allah ngono kok. Allah itu di sisi prasangka kamu. Ketika Anda berdoa, gimana prasangka kamu? Kalau prasangka kamu itu kuat, Allah akan mengabulkan. Allah akan kabulkan. Nah, gimana kita punya prasangka kuat kalau Allah mengabulkan? Berarti ada pendahuluan yang Anda harus bangun. Yang Anda harus bangun. Gitu loh. Paham insyaallah? Baik. Kan nggih monggo. Pak Khusin. Niat apa? Biasanya awalnya sebelum niat bisikan dulu, Pak. Bisikan dulu yang menentukan niat. Biasanya ngono. Karena itu kan langsung ke hati. Setan itu langsung nabrak ke hatimu. Dari hati itu muncul bisikan baru ada niat. Sekarang jenengan gini. Anda ingin membunuh orang. Sekarang apa ujuk-ujuk Anda membunuh? Enggak mungkin. Anda ujuk-ujuk membunuh berarti Anda itu apa? Ima gila, wa ima ngelindur, wa ima apa? Dipaksa. Kalau normal, sesuatu yang Anda akan lakukan itu pasti ada pikiran dulu kan. Kenapa Anda membunuh dia? Kenapa? Nah, itulah bisikan yang masuk. Bisikan masuk. Jadi bisikan dulu masuk, baru terwujud dengan niat. Itu biasanya begitu. Anda sekarang bisa mengalihkan bisikan atau tidak bisa mengalihkan bisikan sesuai keimanan Anda kepada Allah. Kalau Anda nggak punya keimanan yang kuat, bagaimana bisa mengalihkan bisikan? Sekarang gini aja loh, gini aja. Anda ini sama Pak Khair ini apa jenenge? Sak liting Pak, kerjane podo. Wis toh? Terus Pak Sarif melebihkan Pak Khair. Gaji antum 5 juta per bulan, Pak. Pak Khair 10 juta. Kerjane podo. Terus titelnya ya podo. Ora ono bedane. Kenapa Pak Khair digaji 10 juta? Sampai coba, ayo. Dan sampean ngerti kalau gaji ini Pak Khair 10 juta. Dua kemungkinan itu. Datang bisikan baik. Bisikan baik piye? Alhamdulillah koncoku gajine gede, nah cepet nikah maneh. Ngono to. Iku bisikan apa kan? Alhamdulillah cepet Pak Khair nikah maneh kan enak to, Pak. Aman lah ngono kan? Aman, Pak. Ngono aman itu ya. Bisikan sing elek piye? Wah. Lah bisikan sing elek piye coba? Kok enak tenan iki? Dua kemungkinan. Pak Ahmad ora gelem masuk maneh. Mosmo. Aku tak metu teko lintek. Pak Sarif gak adil. Ya kan? Atau dia punya niat jahat. Bisikan keluar, bisikannya metu, mengacau, memfitnah Pak Khair di depannya Pak Sarif, biar Pak Sarif mengeluarkan Pak Khair. Setan masuk semuanya itu. Bisikan masuk. Nah, ini loh, karena hasad koncone oleh nikmat, ya kan? Koncone oleh nikmat, lebih dia nggak mau, dia nggak suka. Nah, dari mana itu? Bisikan.
Nah, bisikan kalau Pak Ahmad tadi imannya kuat kepada Allah, zikirnya kuat, sholat malamnya kuat, wah gampang. Teko bisikan ngono, alah bisikan setan nih. Alhamdulillah koncoku duit akeh dah cepet nikah mana, wis aman Pak, aman. Nah, tinggal Pak Ahmadnya bisa nggak membendung bisikan-bisikan tadi. Nggak semudah itu loh Pak. Bisikan itu luar biasa loh, racun loh itu. Racun Pol. Racun Pak. Racun. Apalagi di tempat kerja yang kayak gini nih Pak. Wis podo panase loh Pak. Wis panas iki. Podo panase kudu ngamuk wae wis katok wis panas. Pak Sarif gak adil pisan. Alah wis. Memicu untuk berkelahi itu luar biasa. Nah makanya ngaji. Nah ngaji itulah paling gak ngerim. Biar tidak ada tindakan-tindakan yang mengakibatkan jatuhnya Anda di lubang dosa yang amat dalam. Makanya ngaji. Gitu loh. Pak Ahmad. Pak Khair sih nyaman-nyaman aja wong lagi dapat nikmat kan. Seneng-seneng wae. Padahal dihasati wong meneng-meneng wae. Makanya kata-kata Rasul kan nikmatun mahsudun. Semua nikmat kullu nikmatin mahsudun. Semua nikmat itu dihasati, Pak. Makanya kalau bisa jangan ditampakkan nikmatmu itu di depan banyak orang. Kalau Anda dapat gaji besar meneng wae. Ojo kok ember. Kalau ember dihasati orang. Mau dikai pior meneng wae, orang sing kondo-kondo. Iya, itu nikmat Pak. Semua nikmat itu dihasati oleh orang. Anda dapat bonus apapun itu kok meneng wae. Karena itu pasti akan dihasati oleh orang. Dinampakkan selama nggak membawa kemadharatan. Kalau tidak mau kemadharatan nggak apa-apa. Karena bahaya Pak. Apalagi dilintai, waduh panas boleh. Ojo di gaji-gajimu tuh kemeneng wae ora sing ditampakkan. Iya tenan itu. Gaji Saiti ngomong kemana-mana. Gaji akeh wis to meneng wae. Saiti akeh teko meneng wae. Wis ora seki komen. Karena rawan riskan di tempat kerjaan kayak gini nih Pak. Riskan di urusan gaji. Riskan. Makanya meneng wae. Oleh gaji akeh teko meneng wae Pak ya. Yes. Dunia iki Pak. Tapi kalau urusan ibadah nggak ada yang hasad. Coba urusan ibadah ngono, semangat lah. Ora urusan duit wae yang jadi permasalahan. Mbok yo Pak Sarif ngaji tak aku tak ngaji. Lah enak to ngono. Gak ada gitu. Pak Sarif gajine akeh, kok enak tenan lho. Coba kalau Pak Sarif ngaji, iya yo, ayo ngaji kabeh lah ngono to. Pak Sarif sholat jamaah, ayo ngono lho Pak Sarif. Ngono lah nyaman to urusan ibadah. Ngiri sama orang yang ahlu ibadah itu lalu apik. Urusan duit wae diiri. Guys, kalau gak ngono gak rame Pak yo. Setane kan Masya Allah. Nggih, terakhir Pak, jam 4. Sedikit pertanyaan Pak terkait masalah perbuatan yang baik ya seperti ibadah, mungkin zakat dan lain-lain ya, macamnya. Ini juga hubungannya dengan bisikan. Yang menurut saya levelnya itu lebih berat, Pak. Yang arahnya ke riya. Iya. Dan ujub. Iya. Terasa mungkin yang terasa lebih baik. Jelas. Ya jelas Pak, maksudnya ini kelasnya orang soleh ya. Kelasnya orang soleh ini juga ono bisikan. Bisikan yo ria, ujub, bangga diri, yo luwe fatal mana ya kan. Tapi ini kelasnya wong soleh. Dan kelasnya wong orang soleh kan duit wae kan, duit wae. Dan memang masing-masing ono ujian nih. Bagi wong soleh, ya pasti ada. Bahkan makanya bisikan itu kan umum ya. Alladzi yuwaswisu fi sudur rinas, bisikan yang di dada yang bisa menghancurkan dia, baik urusan bisikan dalam urusan ibadah atau urusan dunia.
Ini cabangnya kedua cabang. Dan apa yang sampean katakan tadi, justru kalau urusan ibadah itu lebih berat. Lebih berat dalam artian itu akhiratnya lebih berat, Pak. Lebih berat. Lebih berat akhiratnya. Kalau urusan dunia, paling dunia aja. Tapi yang saya maksudkan akan menjadi fatal kepada apa? Kepada fisik dan nyawa manusia. Artinya dua hal ini antara dunia sama ibadah tetap masih ada bisikan-bisikannya. Bisikan yang akan menghancurkan dia. Maka begitu pula teman-teman semua yang selalu ngaji atau selalu sholat jamaah, ya akan ada bisikan. Bisikan ini aku luwih apik dhewe ketimbang awakmu ora salat iku kan. Ya ora. Ya ngono juga bisikan, hati-hati juga. Anda nggak boleh ujub bangga dengan amalan kamu. Anda nggak boleh sombong dengan amalan kamu. Itu justru akan membinasakan diri kamu sendiri. Jadi ini juga ya bisikan kepada yang punya ilmu juga. Yang punya ilmu juga punya bisikan. Oh, bisikan ke setan. Om paling pinter dhewe wis, yang lain bodoh kabeh wis. Wis ojo diterima omongane A B C D, wis anggap aja mereka itu adalah anjing menggonggong malah ya kan. Wis setan kabeh ini. Memang makanya bilang bisikan ini membahaya banget. Baik kembali kepada orang-orang yang ahlu dunia atau ahlu ibadah. Harus kita waspada semuanya, dan yang bisa membimbing kita, menjaga kita hanya Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Baik. Hati-hati kabeh ya. Sing salat ya hati-hati, sing ibadah ya hati-hati, sing masalah urusan duit ya hati-hati, bisikan ini mah bahaya. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.